Halo Sobat Dispertaru, sudah tahu belum soal pengawasan tanah kalurahan? Kalau belum tahu, tonton video ini sampai habis ya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadikan Yogyakarta memiliki dua kedudukan penting, yakni daerah istimewa dan daerah otonom. Sebagai daerah istimewa, Yogyakarta mengemban beberapa urusan keistimewaan. Salah satunya adalah pertanahan. Salah satu regulasi yang baru-baru ini diterbitkan yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang pemanfaatan tanah kalurahan. Peraturan ini merubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa. Sebagaimana diketahui, tanah kalurahan merupakan bagian dari tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Tanah tersebut ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Tanah kalurahan juga diperuntukkan untuk tanah kas kalurahan, pelungguh, pengarem-arem, dan kepentingan umum. Tanah kalurahan dapat dimanfaatkan oleh kasultanan atau kadipaten, pemerintah kalurahan, dan atau pengguna lain. Maka dari itu, peraturan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan berbagai pemanfaatan tersebut. Pada Pergub DIY nomor 24 tahun 2024, salah satunya mengatur pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah kalurahan meliputi yang berizin, tidak berizin, dan belum digunakan. Pengawasan dilaksanakan secara menyeluruh atas tanah kalurahan di DIY. Hasil pengawasan harus dilaporkan 3 bulan sekali. Lebih detail, ketentuan ini diatur pada pasal 60 ayat 1 dan 2, menjelaskan bahwa Kasultanan dan atau Kadipaten melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tanah kalurahan. Pengawasan dan pengendalian tersebut dapat difasilitasi oleh dinas, yakni Dispertaru DIY. Sementara itu, pada pasal 61, Dispertaru DIY dapat melibatkan pemerintah kabupaten dan pemerintah kalurahan. Maka dari itu, tugas pengawasan ini diemban oleh kalurahan, pemerintah kabupaten, dan Dispertaru DIY. Lalu, bagaimana alur pengawasan tersebut? Pengawasan pertama atas tanah kalurahan dilaksanakan oleh kalurahan terkait. Hasilnya berupa data pengawasan yang memuat hal-hal seperti bentuk pemanfaatan, nomor persil, luas tanah, koordinat lokasi, hingga nama pemanfaat dan proses perizinan. Data tersebut kemudian diserahkan kepada Dispertaru Kabupaten. Dispertaru Kabupaten kemudian menindaklanjutinya dengan tinjau lokasi ke tanah kalurahan yang dimanfaatkan, baik yang sudah berizin, tidak berizin, maupun belum digunakan. Output dari kegiatan ini adalah berita acara yang terdiri atas waktu peninjauan, bentuk pemanfaatan, nomor persil, lokasi, luas tanah, hingga sketsa dan titik koordinat. Berita acara tersebut kemudian ditandatangani oleh pihak terkait seperti Dispertaru Kabupaten, Pamong Kalurahan, dan juga pemanfaat. Kemudian, data yang telah diverifikasi oleh Dispertaru Kabupaten dilaporkan kepada Dispertaru DIY. Dispertaru DIY kemudian mengadakan supervisi atas data tersebut. Untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur, Kasultanan, dan Kadipaten. Lantas, bagaimana jika ditemukan pemanfaatan tanah kalurahan yang tidak berizin atau pemanfaatannya tidak sesuai izin? Terlebih dahulu, Dispertaru Kabupaten memberikan rekomendasi kepada kalurahan terkait. Rekomendasi dapat berupa permintaan untuk segera melakukan proses perizinan hingga pengembalian bentuk pemanfaatan sesuai dengan izin yang diberikan. Rekomendasi tersebut harus ditembuskan kepada Dispertaru DIY. Dispertaru DIY kemudian melakukan klarifikasi atas temuan tersebut melalui tinjau lokasi. Bila didapati bahwa rekomendasi belum ditindaklanjuti, maka Dispertaru DIY akan memberikan teguran. Teguran yang ditujukan kepada pihak pemanfaat tanah kalurahan yang tidak berizin atau tidak sesuai dengan izin yang berlaku. Jadi, bagaimana nih Sobat Dispertaru? Apakah sudah cukup paham soal pengawasan tanah kalurahan? Semoga konten kali ini menambah pengetahuan sobat semua ya. Oh iya, nantikan konten-konten berikutnya ya.